Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membahas tentang pekerja migran terkendala, atau yang dulu dikatakan juga bermasalah. Terkendala ya, terkendala. Jadi teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kita saling sharing ya. Hari ini saya agak cerah sedikit kan, karena saya buat video ini di luar ruangan dan hari ini libur. Kesempatan untuk kita bisa cuap-cuap lebih lama, lebih bebas lagi ya, terutama gitu. Jadi teman-teman semua, seperti di konten yang sebelumnya, saya menceritakan teman saya di Interminit malam-malam. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang di Interminit, saya ingatkan tolong jangan menandatangani sesuatu di dalamnya yang kita tidak mengerti. Oke? Jangan menandatangani sesuatu yang kita tidak mengerti di dalamnya itu seperti apa. Jadi contoh, ini contoh ya, ketika teman-teman itu di Interminit dan bos ngomong, sini Cece tanda tangan ini karena kamu udah mau keluar gitu. Terus ngomong ke bosnya, sorry saya nggak mau tanda tangan karena saya juga tidak mengerti, nanti besok aja kita ketemu di agensi atau nanti ketemu di agensi gitu. Ya kalau di agensi kan agensi bisa jelaskan, agensi akan bertanya benar nggak diisi surat ini seperti ada kan mungkin dituliskan di situ alasan kenapa dia interminit, benar nggak sih? Alasan dia menginterminit kalian itu apa gitu maksudnya. Jadi kalau kita nggak ngerti terus kita main sign ya tanda tangan ya, kan itu bisa menjebak. Ya mungkin di dalam situ dia nulis kayak saya interminit anak ini karena dia mencuri barang saya. Ya kamu tanda tangan berarti habis dong, benar nggak sih? Dan itu kejadian. Di sini kita sama-sama saling mengingatkan untuk jangan menandatangani apapun yang kita tidak mengerti. Jadi ketika kita di Interminit itu, bos panggil kita saat kita mau keluar dari rumahnya, tanda tangan dong ini apa? Bilang aja ke bosnya. Nanti kita tanda tangan saat nanti di agensi. Kan kalau di rumah kan bos nggak bisa maksa dong, nantilah kita ketemu gitu di agensi, saya mau keluar aja. Aduh, karena gini teman-teman semua, ketika kita menandatangani di dalamnya itu yang mungkin menjebak, itu nanti rekor kita saat kita apply kembali gitu, maksudnya apply dalam arti mencari majikan kembali. Di situ kan udah ada rekornya dong, dan di saat dibawa nanti di imigrasi, kenapa sebelumnya kamu keluar dari majikan kamu, terus kamu udah tanda tangan bahwa benar dong kamu menandatangani di dalamnya bahwa kamu mencuri barang mereka atau apapun di situ yang menjebak gitu kan. So untuk itu teman-teman semua diingatkan buat kita ya. Sebenarnya sih sebelum kita kesini kayaknya ya, seingat saya gitu, saat kita sebelum kita masuk majikan ya, itu kalau nggak salah udah di PAP kan, udah dibilangin di waktu bukan PAP, waktu di KJRI, sebelum kita masuk majikan itu sebenarnya kita tuh harus di ikut ini dulu di KJRI sebelum kita berangkat, kita harus PAP dulu gitu. Jadi sampai di Hong Kong ini, kayak di Hong Kong sini, sebelum kita masuk majikan kita ke kantor KJRI dulu gitu. Dan di sana ada penyuluhan itu, dan di situ diingatkan kalau nggak salah bahwa kita tuh saat dimanapun atau di rumah majikan, kita nggak bisa sembarangan menandatangani dokumen apapun yang di dalamnya kita tidak mengerti. Jadi so hati-hati, jangan sampai ini menjebak kalian. Karena kan saya beberapa kali ngomong bahwa tidak semua orang Hong Kong itu jahat. Kalau jahat mah maksudnya berapa ratus ribu di sini ya, ada sekitar 200 ribu pekerja migran yang ada di Hong Kong loh.
ya mungkin nggak akan kerja di sini gitu maksudnya ya. Begitu teman-teman semua. Tapi dalam ya 100% mungkin 25% lah majikan atau lopat kita gitu ya. Agak-agak aneh gitu. Jadi ini mengingatkan untuk teman-teman semua yang mungkin sekiranya kalian nanti di interminit, ini kan kita mengingatkan, saling mengingatkan, atau enggak interminit juga, atau dimanapun tiba-tiba ada orang yang bisa nggak, kan nggak segitunya gitu ya. Jadi teman-teman semua diingatkan biar jangan kita salah melangkah, karena itu akan membuat rekor kita nggak bagus gitu teman-teman semua. Kasihan kan, maksudnya dan ini bukan hanya 1-2 kali terjadi teman-teman semua, bukan baru 1-2 kali terjadi, ini sudah beberapa yang saya temui yang udah di Indonesia malahan gitu ya. Saya udah di Indonesia nih, seperti kemarin gini ya, ada yang mau urus BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya bilang, terus waktu kamu kemarin gimana, dapat hak-hak kamu saat kamu di interminit nggak gitu? Oh enggak, saya waktu di interminit hanya dikasih $1.500 Hongkong. Loh, kok bisa? Saya bilang gitu, kok bisa gitu? Kan ketentuan atau peraturan yang ada ketika kita di interminit, kita tuh langsung dikasih gaji 1 bulan, uang tiket sama transportasi gitu ya. Hah? Enggak. Terus saya bilang gini, oke, yuk kita urus, saya bantu arahin kamu ya, minta di agensi receipt tiket dan receipt tiket dan letter interminit gitu. Terus saya bilang, itu harus urus loh. Akhirnya saya bilang gini, yuk lapor aja gitu. Kita laporkan lah ke Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, dan dari staf BP2 itu telepon ke KJRI, dan KJRI telepon ke agensinya. Apa agensi ngomong? Ya udah nggak bisa Bu, karena dia udah tanda tangan. Kan udah tanda tangan bro sis. Mau ngapain lagi kalau sudah ditanda tangan? Itu di belakang sana ada yang bikin video juga tuh, orang nongkrong di belakang lagi bikin video. Jadi guys, ini hari Minggu, waktunya libur, makanya kenapa saya ya agak bersolek. Biasa kan di video-video tidak bersolek-solek, karena selesai dari saya buat video ini saya akan pergi ke tempat ibadah ya. Jadi di sini saya mengingatkan kepada teman-teman semua, tolonglah untuk kita semakin hari semakin open mind gitu ya, buat teman-teman yang mungkin melihat video ini. Tolonglah ya ke depan untuk kita saling mengingatkan lah satu sama lain buat teman-teman yang mungkin lagi kerja, hati-hati kalau ketika kita ada sesuatu gitu ya. Jangan menandatangani sesuatu yang kita tidak mengerti, karena itu akan menjebak kalian nantilah di agensi. Jadi saat kalian tanda tangan pun, ketika kalian lagi komunikasi gitu ya, coba bikin rekaman atau video gitu, disembunyiin gimana caranya gitu kan. Saat kan agensi, kamu datang ya, yang mungkin kalian saat di interminit malam itu atau siang itu kan langsung cari kos, langsung ke boarding house gitu atau kemana gitu ya. Paling kalau yang nggak sama boarding house-nya agensi kan maksudnya. Jadi tiba-tiba agensi telepon, kamu datang sini, ada majikan kamu mau kasih hak-hak kamu apa semua kan gitu. Terus sampai di sana, sebelum sampai di sana ya bikin video gitu di dalam saku atau rekam aja gitu, biar saat ada bukti komunikasi lebih baik kan ya. Namanya juga kan banyak yang keluar karena bermasalah dengan majikan gitu. Jadi otomatis kan pasti ya nggak ada, jarang loh kalau kita di interminit itu keluar dengan baik. Maksudnya nggak ada masalah gitu, pasti ada masalah begitu ya. Jadi teman-teman semua bikin video atau rekaman gitu tuh. Jadi saat kalian berbincang, agensi ada bukti di situ, agensi nekan nggak, majikan nekan nggak. Jadi ketika besok-besok ada apa-apa kan bisa diurus. Ya kita nggak sejauh itu ya maksudnya. Cuman kalau seumpamanya gitu,
kalian mau cari majikan lagi, tiba-tiba ini kan waktu kamu tanda tangan nih, di situ kan kita udah jelaskan bahwa oh enggak, enggak jelaskan seperti ini, ada rekamannya loh. Tek, itu kan pembuktian gitu. Jadi teman-teman semua usahakan kalian tuh jangan hanya main medsos yang tidak berguna atau apapun yang, tapi lihatlah video ini, jangan di skip gitu, biar kita sama-sama saling mengedukasi gitu. Bukan saya bilang kalian main medsos nggak berguna, nggak, bukan, tapi artinya ketika ada hal-hal yang mengedukasi kalian tuh jangan di skip gitu ya, biar kita sama-sama saling mengingatkan, biar kasihan ada teman-teman lain kita tidak dirugikan gitu kan. Sayang loh teman-teman ketika ada teman-teman yang dalam kesusahan, nangis-nangis, disolimi majikan, disolimi agensi, kan ada tuh yang seperti itu. Bukan ada, banyak gitu. Saya ini aja dalam 1-2 minggu ini ada sekitar 4 atau hampir 5, iya, lain udah di Indonesia 3-4 pekerja migran yang diinterminate. Begitu teman-teman semua ya. Jadi kita hanya saling mengingatkan saja untuk jangan menandatangani yang kita tidak mengerti ya, di dalamnya isinya apa, jangan kita tanda tangan. Nanti di agensi aja. Kalau masih di dalam rumah majikan, jangan menandatangani sesuatu yang kita tidak mengerti. Oke? Semoga ini video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang lagi kerja. Kita semua saling mengingatkan untuk, apalagi tuh yang masih baru 2-3 bulan kerja di Hong Kong, 6 bulan yang mungkin tiba-tiba diinterminate, kasihan, sayang loh. Kayak kemarin tuh ya, hanya 1.500, bayangkan teman-teman semua, hanya 1.500, padahal harus 4.000. Kalau dia kontrak yang sekarang ya $4.830, dia harus majikan harus memberikan hak-haknya gitu, dan uang tiket ya, uang tiket pasti mereka berikan, tapi yang kayak seperti itu, kayak gaji 1 bulan tuh kadang mereka tuh lari dari tanggung jawab, suruh tanda tangan, yuk tanda tangan ini, padahal kita nggak ngerti isinya apa, akhirnya nggak bisa dong, benar sih, aduh. Oke, semoga bermanfaat video ini, tetap semangat, jangan menyerah dengan apapun ya. Di belakang sana ternyata lagi bikin video juga. Oke, God bless, bye bye.